Saya Aksa Rizky. Mungkin kali ini saya akan presentasiin tentang lebih ke arah desain grafis aja sama sharing tentang pekerjaan saya gitu di desain grafis. Jadi saya dosen di BINUS, saya juga lulusan BINUS, terus saya sekarang kerja sendiri tapi dibantu sama teman-teman saya. Jadi saya punya tim. Tapi saya juga sebenarnya suka kerjasama sama ya bisa saya naik. Tapi saya selalu ngelihat desain itu sebagai language gitu ya. Dan bahkan cara saya maintain desain saya selalu maintain desain tuh dari sisi komunikasi, dan saya juga coba mendesain tuh keseharian saya gitu. Kayak salah satu karya itu tuh buat mantan saya, terus itu buat ulang tahun ibu saya gitu. Kadang dari hal kecil gitu saya coba komunikasikannya lewat desain. Dan mungkin tahap desain yang menurut saya paling penting gitu, awalnya desain maksudnya desain itu ada 3 tahap. Pertama informatif, kedua komunikatif, yang tahap ketiga itu empatik gitu. Dan untuk mencari tahap empatik itu tuh sebenarnya yang paling susah. Desain itu bisa jadi empatikal gitu. Ini salah satu karya saya. Konsepnya jadi pameran untuk ini dipasang waktu tahun 17-an gitu, karena banyak yang orang terlalu ngomongin nasionalisme terlalu berlebihan, terus saya bikin poster itu jadi multiculturalism beyond nationalism. Terus ini salah satu project untuk XSML, bikin sebuah campaign, bikin katalog. Terus kita coba ngambil dari hal-hal yang paling hal-hal yang paling Jakarta gitu, dan coba aplikasiin itu aplikasiin itu di campaignnya mereka gitu. Jadi temanya city sneakers gitu. Jadi kita ngambil kerasnya Jakarta gitu, urban life di Jakarta. Dan kita coba expand sejauh mungkin bagaimana itu bisa direfleksikan, bisa di-represent. Dan mungkin di sini yang mungkin kali ini maksudnya kita coba membuat sesuatu yang ekstrim gitu. Kayak nanti ada salah satu foto di situ Pak Ojek masuk ke dalam katalog fashion gitu. Terus kita coba ambil shoot yang mungkin di luar dari kebiasaan foto gitu. Ini salah satu saya coba bikin. Ini sebenarnya semua kerjaan saya client base ya. Jadi ini untuk majalah. Terus saya bikin instalasinya cuma dari tipografi, berbasis tipografi gitu. Karena majalah itu mungkin saat itu majalah yang paling banyak ngomongin, maksudnya paling berani gitu dalam mengutarakan pendapatnya. Dan saya coba membuat sebuah instalasi tentang wacana gitu. Jadi instalasinya bisa dibaca sebenarnya. Terus ini mungkin yang poin yang penting dari saya gitu. Jadi desain dan seni itu bukan cuma representasi dari kenyataan gitu. Mungkin saya coba menghindari konsep-konsep representation itu. Ini waktu saya setelah kerja Mas Stefan, saya disuruh bikin sebuah artikel di sebuah majalah. Terus akhirnya karena saya bukan penulis gitu, akhirnya saya bikin artikelnya itu lebih ke visual. Terus saya menceritakan Bali gitu dari visual. Terus kita coba gimana merefleksikan itu gitu. Jadi kita ngambil dari materi-materi yang sering dilakukan untuk buat sesajen di Bali gitu, seperti itu otak sapi, terus tentakel gurita gitu. Terus gimana cara ekspor itu bisa mengeluarkan karakter keotakannya itu, atau waktu kita bikin dari gurita gitu bisa ngeluarin karakter itu gitu. Dan
Terus abis itu karena saya ngerasa projectnya berhasil, saya kirimin kaos, t-shirt yang sebenarnya isinya surat gitu di t-shirtnya ke orang-orang yang ngebuat project itu berhasil gitu. Kayak contohnya ibu saya gitu, ibu saya yang nyariin otak di pasar gitu buat ngebantu saya. Terus akhirnya saya ngerasa project itu berhasil, terus saya bikin ukiran kayu buat selalu ngingetin saya untuk membuat sesuatu yang baru gitu, membuat sesuatu yang selalu beda gitu. Bahkan saya harus melawan dari hal-hal yang saya tabukan sendiri gitu. Ini konsepnya tadi dari konsep visual tuh beyond representation. Jadi ini sebenarnya kerjaan untuk buat kalender doang dari perusahaan kertas. Tapi gimana caranya kalender itu dikeluarin, maksudnya karena dia kan perusahaan kertas gitu, gimana caranya ngeluarin kekertasannya dari kertas gitu. Akhirnya kita bikinnya seperti ini. Konsepnya jadi mencoba mengabstraksikan materialitas itu sendiri. Jadi ini pop up, terus pop upnya juga kita coba berinteraksi gitu. Dari satu sisi bisa kelihatan huruf apa, dari satu sisi bisa jadi kalimat yang lain gitu, seperti itu. Dan sebenarnya ini penulisannya juga kita coba berbau diskursus. Jadi penulisannya tentang visuality beyond representation itu mungkin banyak terpengaruh sama mungkin seperti Heidegger dan Pongti gitu. Dan kita coba gimana cara memasukkan itu ke visual. Terima kasih.